Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana, NPM 33311990020. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu mesin CNC 2A. Nah, pertama kita mengetahui sejarahnya dulu. Pada tahun 1952, John Pearson dari MIT atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat mengembangkan mesin CNC yang bertujuan untuk membuat benda kerja khusus dan juga rumit. Kemudian, pada tahun 1973 mengalami masalah pada bidang investasi, yaitu para investor masih kurang berani untuk membiayai dalam pengembangan teknologi ini. Kemudian pada tahun 1975, produksi mesin CNC mulai berkembang pesat yang disebabkan perkembangan mikroprosesor, sehingga volume unit pengendali dapat lebih ringkas. Nah, mesin CNC sendiri merupakan suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau data perintah dengan kode angka, huruf, dan simbol. Itu sesuai dengan standar ISO. Prinsip yang dimiliki ini tidak berbeda jauh dengan bubut konvensional ya, di mana benda kerja itu akan dicekam oleh cak yang kemudian akan berputar bersama spindle dengan gerakan rotasi. Di sisi lain, pahat bergerak secara translasi, kemudian akan mengikis benda kerja sesuai yang diinginkan. Nah, sistem persumbuan di sini ada dua. Yang pertama ini ada sumbu X, di mana pergerakannya itu secara melintang. Dia bergerak untuk mendekati dan menjauhi si operator. Dan yang sumbu Z ini bergerak secara memanjang dengan cara bergerak ke kiri dan ke kanan dari si operator. Nah, pengkalibrasian karena ada dua sumbu kita pakai dua kali. Yang pertama itu untuk sumbu Z. Mata pahat pada sumbu Z digerakkan ke arah minus dengan mode manual hingga menempel tipis di muka benda kerja. Kemudian tekan tombol del hingga pada layar menunjukkan Z sama dengan 0. Lalu jauhkan mata pahat dari benda kerja. Nah, untuk sumbu X sama seperti sebelumnya, sumbu X itu digerakkan ke arah minus dengan mode manual hingga menempel tipis pada permukaan benda kerja. Kemudian tekan tombol delete hingga pada layar menunjukkan X sama dengan 0, lalu jauhkan mata pahat dari benda kerja. Nah, ini beberapa jenis program yang digunakan. Yang pertama ada M03, yaitu untuk menghidupkan spindle searah jarum jam, G00 untuk gerak cepat tanpa pemakanan, G18 siklus pembubutan memanjang, G01 gerak lurus penyayatan, G02 gerak rotasi searah jarum jam. Nah, untuk G03 ini berlawanan arah jarum jam. Lalu M99 ada membuat perimeter lingkaran, M05 untuk mematikan spindle, dan yang terakhir itu M30 untuk mengakhiri sebuah program. Nah, untuk proses pembuatan benda kerja ini akan mengalami 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan tirus, di mana kita menggunakan rumus X1 sama dengan 7,5 per 2,5 dikali 0,5. Nah, di mana 7,5 ini merupakan lebar yang ingin dihilangkan, 2,5 merupakan kedalaman yang ingin dihilangkan, sedangkan 0,5 itu merupakan kemampuan kedalaman yang dicapai oleh si pahat itu. Jadi nanti kita secara bertahap, jadi 0,5 ini ditambahin terus. Jadi 7,5 dikali 0,5, nanti dikali 1, dikali 1,5, sampai mendapatkan X5. Selanjutnya ini ada fillet, yaitu kita menggunakan rumus X1 sama dengan akar 3,5 kuadrat dikurang 3,5 dikurang 0,5 kuadrat. Nah, di mana 3,5 yang pertama ini merupakan panjang yang ingin dihilangkan. Nah, terus 3 komanya lagi ini, yang ini merupakan ketinggiannya atau kedalamannya, dan 0,5 kemampuan dari pahatnya. Jadi, nanti sama seperti sebelumnya, ini dinaikkan secara bertahap. Jadi, nanti 3,5 dikurang 3, 3,5 dikurang 2,5, 3,5 dikurang 2, dan seterusnya sampai dapat X7. Nah, untuk pembuatan tirus ini sama seperti sebelumnya pada langkah pertama. Nah, ini hanya dimensi saja yang berbeda. Sama untuk ini juga fillet, sama seperti sebelumnya. Dimensinya aja yang berbeda. Nah, untuk perimeter ini merupakan sebuah lingkaran ya. Jadi ini merupakan titik pusatnya dan ini merupakan tepi lingkarannya. Kita menggunakan layang-layang, di mana X1 ini sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Nah, 25 kuadrat ini merupakan diagonal panjang dari si layang-layang ini atau jari-jarinya. Dan 24 ini sama diagonal panjang tapi dia udah dikurangin 1 mili. Nah, isinya nih kedalamannya. Nah, maka untuk mencari diagonal pendeknya mendapatkan hasil itu 7 mm. Nah, X ini merupakan setengah dari diagonal pendek. Maka untuk total diagonal pendeknya sama dengan 14 mm.
Nah, ini merupakan benda kerja yang tadi sudah kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.